Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu. Hari ini hadir semua? Sekarang Ibu absen dulu ya. Aditya Firmansyah? Aditya? Tidak ada. Ayah Nur Syifa? Ada. Azaria Nida? Ada. Dewilia Nur Fatimah? Ada. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa berkah dan bermanfaat. Nah, sekarang marilah kita berdoa bersama-sama. Tengadahkan tangannya. Ya. Sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan doa tadi ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Adapun kompetensi dasar materi fikih kita pada hari ini adalah memahami ketentuan sholat sunnah rawatib. Adapun tujuan dan indikator dari materi ini adalah agar peserta didik 1. Menyebutkan pengertian sholat sunnah rawatib. 2. Menjelaskan waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib. 3. Merinci jenis sholat sunnah rawatib. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran fikih kita pada hari ini. Sekarang anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya. Ya, sudah siap alat tulisnya semuanya? Ya, bagus. Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran berikut. Sekarang kalian perhatikan video pembelajaran berikut tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Nah, mungkin anak-anak ibu sudah ada yang tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu? Ya, coba sholat sunnah rawatib itu apa artinya? Ya, bagus. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat fardu itu apa saja, nak? Subuh, ya, bagus sekali. Nah, mungkin anak-anak ibu ada yang pernah ikut sholat berjamaah? Pernah. Apakah kalian pernah melihat orang mengerjakan sholat sebelum imam mendirikan sholat? Sebelum imam mulai? Pernah. Nah, itu disebut sholat apa namanya? Iya, itu disebut dengan sholat sunnah rawatib qobliyah. Artinya dikerjakan. Iya, bagus. Artinya dikerjakan sebelum sholat fardu. Nah, kemudian anak-anak mungkin pernah juga melihat orang mendirikan sholat setelah mengerjakan sholat fardu. Sholat pagi? Pernah. Nah, itu disebut sholat apa namanya? Ya, ba'diyah. Artinya mengerjakan sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu. Ya, pintar semuanya lah. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas kelompok untuk hari ini. Hari ini Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 3.
Satu kelompok ada 4 orang. Nah, jadi kalian susun mejanya. Kita akan mengerjakan tugas kelompok. Suruh untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sekarang Ibu silahkan untuk maju. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qabliyah, sedangkan yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib muakkad yaitu sholat sunnah rawatib yang sangat dikuatkan atau dianjurkan untuk kita laksanakan karena Rasulullah selalu melaksanakannya. Contoh sholat sunnah rawatib muakkad 1. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 3 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 5 2 rakaat sesudah sholat isya. Sholat sunnah rawatib gairu muakkad artinya kurang dikuatkan atau tidak begitu ditekankan untuk dikerjakan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib itu ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, ada yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut dengan qabliyah. Yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut ya, bagus. Sholat sunnah rawatib menurut hukumnya terbagi menjadi 2. Ada yang muakkad, ada yang gairu muakkad. Nah, sekarang apa perbedaan antara keduanya? Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang sangat ditekankan untuk dikerjakan karena Rasulullah selalu mengerjakannya. Nah, sekarang contohnya apa saja? Contohnya apa saja? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, itu adalah contoh sholat sunnah rawatib yang muakkad. Sekarang sholat sunnah rawatib yang kedua adalah sholat sunnah rawatib gairu muakkad. Gairu muakkad artinya tidak begitu ditekankan. Jadi sholat sunnah rawatib gairu muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang tidak begitu ditekankan untuk dikerjakan. Nah, sekarang perhatikan apa saja contoh sholat sunnah rawatib yang gairu muakkad. Nah, sekarang perhatikan apa saja yang termasuk sholat sunnah rawatib gairu muakkad. Iya, 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau yang sebelumnya tadi kan 2 rakaat sebelumnya itu termasuk muakkad. 2 rakaat sesudahnya itu termasuk gairu muakkad. Kemudian lagi, 2
2 rakaat sesudah zuhur. Kalau 2 rakaat sesudah zuhur sebelumnya itu termasuk muakkad. 2 rakaat sesudahnya ini termasuk gairu muakkad. Kemudian lagi yang termasuk gairu muakkad adalah 4 rakaat sebelum asar. Kemudian lagi 2 rakaat sebelum maghrib. Terus apa lagi? 2 rakaat sebelum isya. Nah, ini adalah contoh sholat sunnah rawatib yang gairu. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahami materi pada hari ini. Nah, sekarang tadi sudah kalian mempresentasikannya. Sekarang kalian ibu suruh untuk merumuskan keseluruhan materi tadi dalam membuat peta konsep lah. Jadi buat sekreatif mungkin lah. Ya, silakan. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama menyimpulkan materi pada hari ini. Tadi salat sunnah rawatib itu apa artinya? Salat sunnah yang mengiringi salat fardu, ya. Ada yang dikerjakan sebelum salat fardu, ada yang dikerjakan sesudah salat fardu. Ya, bagus. Sekarang lagi, salat sunnah rawatib tadi terbagi menjadi berapa? 2. Ada yang muakkad, ada yang gairu muakkad, ya. Kalau yang muakkad tadi artinya salat sunnah rawatib yang dikuatkan. Artinya yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Sedangkan salat sunnah rawatib yang gairu muakkad adalah salat sunnah rawatib yang tidak begitu dikuatkan karena Rasulullah kadang-kadang mengerjakannya. Nah, tujuan dari melaksanakan salat sunnah rawatib adalah untuk menyempurnakan kekurangan pada salat fardu. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan dulu tugas evaluasi lah. Jadi ada 5 soal nanti yang akan kalian kerjakan. Nah, nanti dikerjakan di buku tulisnya. Untuk materi minggu depan, kita masih membahas tentang ketentuan salat sunnah rawatib, kemudian apa saja hal-hal yang diperhatikan dalam melaksanakan salat sunnah rawatib, dan apa saja hikmah melaksanakan salat sunnah rawatib. Sekarang Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.